Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian anak-anakku yang semoga dalam keadaan sehat jiwa maupun raganya. Di video kali ini Bapak mau sedikit jawabin masalah-masalah yang sering banget dicurhatin atau disampaikan lewat WhatsApp ke Bapak. Keluhannya banyak banget beragam, tapi Bapak akan coba jawabin yang paling sering dan mungkin urgensi untuk Bapak jelaskan di sini ya. Yang pertama, berkeluh kesah mengenai tugas yang banyak banget, numpuk banget tiap hari, banyak banget. Terus juga jenuh karena mungkin pembelajarannya masih belum kerasa feel-nya, kadang masih mudah bosen dan lain-lain karena belajarnya sendiri di rumah. Kalau di sekolah kan bareng-bareng jadi seru, bisa ngobrol, bisa asik. Kalau di rumah ada kesibukan lain, suruh orang tua mungkin nyuci, masak, yang akhirnya jenuh. Nah, merasa jenuh, bosan, dan malas itu sering banget menjadi masalah utama kita. Rasa jenuh, malas, sama bosan tadi akhirnya ngebuat kita jadi kekurangan motivasi atau semangat untuk belajar lebih lagi, untuk ngikutin pembelajaran dengan antusias lagi. Nah ini juga banyak banget dikisahkan banyak banget disampaikan sama guru-guru kita juga, bahwa banyak siswa yang ngisi absen tapi nggak ngisi pelajaran, nggak ngumpulin tugas, akhirnya cuma ngisi absen saja. Artinya apa? Kalian banyak yang cuma absen tapi nggak ngerjain tugas, yang penting hadir, padahal itu nggak baik ya. Karena apa? Karena yang kalian butuhkan adalah pelajarannya sebenarnya, bukan absensinya. Ketika kalian lulus pun nanti dari sekolah, yang akan dituntut tuh pelajaran. Kamu udah bisa apa, kamu udah tinggal kerja gitu loh. Kalau kamu di sekolah cuma absen aja tapi enggak kerja, akhirnya nanti waktu kerja cuma absen aja, nah kan bahaya. Arti kata kamu memang harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang tentang pelajaran apa yang memang itu harus kamu kuasai, perihal mempersiapkan diri kamu untuk ke dunia kerja. Karena mobil khusus kelas 3 udah bentar lagi pakai banget, sekitar setengah tahun lagi kamu udah mulai mempersiapkan ujian akhir, ya nggak lama waktunya terus langsung ke dunia kerja. Nah, untuk persiapan diri ke dunia kerja harus masing-masing pribadi punya kegelisahannya sendiri. Dan kalau kamu udah punya kegelisahan bahwa kalau saya lulus harus bisa apa, mau jadi apa, maka kamu harus belajar sungguh-sungguh. Karena itu jadi modal kamu untuk masuk ke dunia kerja. Oke, tetap semangat. Nah, sekarang Bapak mau bahas beberapa hal yang semoga saja bisa menjadi saran, masukan maupun jawaban dari masalah-masalah yang kita sebutkan di awal tadi. Untuk dapat memunculkan kembali semangat kamu dalam belajar, kamu harus memahami diri sendiri, perihal potensi kamu, minat kamu, bakat kamu, biar kamu semakin terpacu di sana untuk menggapai apa yang ingin kamu tuju lebih jelas. Beberapa orang kan lebih jadi insecure atau jadi minder ketika ngerasa dirinya, kok saya ngerasa nggak cocok di sini, kok saya ngerasa bodoh di pelajaran ini, kok saya ngerasa susah mempelajari ini, yang akhirnya ngebuat dia insecure atau masih belum tahu saya mau kemana setelah lulus sekolah, saya mau jadi apa setelah saya nanti dewasa. Hal-hal demikian seringkali ngebuat kita jadi minder, jadi lemah motivasi maupun malas dalam belajar. Maka yang pertama kita harus mengenal diri kita sendiri, mengenal potensi kita, mengenal keinginan kita, mengenal apa yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, agar bisa cari gambaran, Bapak mau ngasih sebuah analogi. Ada monyet, ada harimau, sama ada ikan. Kira-kira kalau lomba balapan lari siapa yang menang? Tak, betul. Pasti harimau. Kalau misalnya tiga hewan ini lomba berenang, siapa yang menang?
Tak, betul. Pasti ikan. Terus kalau mereka nih lomba manjat pohon, kira-kira siapa yang menang? Nah, betul. Pasti monyet ya. Pasti monyet. Ya, pasti monyet. Artinya apa? Artinya setiap hewan tadi punya kemampuan khusus masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya kehidupannya masing-masing. Nggak ada satu hewan hebat di semua alam, nggak ada satu hewan hebat di semua hal. Begitu pula manusia, nggak setiap manusia jago di semua hal. Nah, ada yang sering kita minder adalah kamu rasa nggak lebih pintar menyerap sebuah informasi ataupun pengetahuan di dalam kelas dibanding teman-teman kamu. Padahal bukan karena kamu bodoh, tapi karena mungkin kamu lebih pintar di pelajaran tertentu atau di hal tertentu. Dan kamu belum menemukan misalnya apa itu. Nah, mungkin teman kamu yang lebih pintar, lebih cepat menangkap informasi atau pengetahuan di kelas, mungkin dia punya passion atau bakat di bidang tersebut. Artinya dia semakin lebih cepat dibanding kita. Nah, artinya apa? Setiap orang pasti punya potensi, keunikan masing-masing. Jadi pertama yang harus kamu tahu adalah minat potensi kamu dulu. Nah, gimana kalau misalnya pas saya nggak tahu minat potensi saya apa? Kalau buat kamu karena masih banyak. Bahkan sampai kelas 3 beberapa tanya masih banyak yang belum tahu minat potensinya apa. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama, ini yang paling banyak umum digunakan, adalah mencoba banyak hal. Kamu mencoba banyak kesempatan, setiap kesempatan itu ada yang akhirnya kamu nanti punya feel sendiri di percobaan kamu yang banyak ini. Saya ngerasa lebih cocok di sini, ngerasa lebih nyaman di sini, ngerasa lebih cepat belajar di hal ini. Gitu. Itu kan ngebuat kamu akan proses pencarian secara alami di mana minat atau bakat kamu. Nah, itu cara pertama. Cuman mungkin cara pertama ini akan sedikit lebih sulit kamu praktekkan karena ruang gerak kita semakin lebih terbatas di masa sekarang. Nah, makanya ada cara kedua Bapak Kasih. Cara kedua ini namanya apa yang bisa dan apa yang kita punya. Maksudnya apa? Misalnya, terkadang kita bisa bawa motor, tapi belum tentu kita punya motor. Terkadang juga kita punya handphone, tapi kita nggak bisa menggunakannya secara produktif atau optimal. Hanya sekedar telepon dan SMS misalnya. Dan banyak hal lagi perihal apa yang kita bisa kita punya. Nah, di sini Bapak mau kasih fu 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 dudut. Nah, sekarang sediakan satu lembar kertas dan pulpen. Kamu tulis tuh kolom pertama apa saja yang kamu bisa. Satu apa, dua apa. Saya bisa menyanyi, saya bisa menulis sebuah cerita, saya bisa lakukan apa yang kamu anggap kamu bisa. Kedua, kolom kedua, apa yang saya punya. Saya punya handphone, saya punya motor, saya punya atau saya punya banyak kenalan misalnya di bidang apa, misal saya ikut apa yang kamu punya misalnya, kamu tulis ya. Nah, terus kamu sinkron nih apa yang sejalan. Misalnya saya punya handphone dengan kamera yang bagus, saya juga bisa menyanyi. Nah, berarti bisa kamu maksimalin jadi sebuah konten misalnya. Atau misalnya saya punya laptop, nah saya bisa apa, saya bisa bikin cerita lo cerpen misalnya. Nah, berarti bisa kamu sinkron nih menjadi bikin sebuah blog. Nah, terkadang hal-hal tersebut itu harus kamu tulis apa aja sih yang sebenarnya kamu bisa dan apa yang kamu punya, yang siapa tahu nanti di sana salah satunya atau mungkin ada beberapa yang sejalan bisa kamu kembangkan. Nah, ini salah satu cara kamu menemukan minat bakat kamu, potensi kamu.
Yang terakhir ini menurut Bapak cara paling ampuh gimana kamu bisa melawan rasa malas. Karena pasti masalah utama kita itu malas ya. Malas. Bagaimana cara melawan rasa malas? Banyak orang yang mungkin di awal-awal pembelajaran semangat banget. Mulai tengah, sekarang-sekarang, di akhir bulan, mulai menurun semangatnya. Dan itu wajar sebenarnya. Yang gak wajar adalah kalau kamu udah malas, kamu abai. Gak peduli, itu bahaya. Tapi untuk ngerasain malas, itu masih wajar. Tinggal langkahnya adalah bagaimana cara kita menghadapi rasa malas tersebut. Nah sekarang Bapak mau kasih caranya. Caranya sangat sederhana sebenarnya. Simple bahkan. Tapi ini akan sangat luar biasa kalau kamu coba praktekkan. Nah nanti begini caranya. Bapak sarankan ini kamu lakukan ketika kamu lagi malas-malasnya. Kamu lagi jenuh-jenuhnya. Kamu lagi bener-bener enggak mood misal. Coba deh kamu tutup mata sejenak. Tutup mata, udah. Setelah itu kamu bayangkan orang-orang yang kamu sayang. Boleh itu orang tua kamu, sahabatmu, pacarmu, selingkuhanmu, boleh ya. Orang-orang yang kamu sayang, saudaramu, adikmu. Kemudian bayangkan perasaan ingin membahagiakan mereka. Nah, pasti mereka senang banget nih, bahagia banget nih kalau kamu semangat belajarnya, kamu berprestasi di sekolahnya, kamu segera mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat mereka bangga. Karena alasan kamu berjuang pasti ada alasan. Apa nih alasannya? Nah itu reason dari kenapa kamu semangat belajar. Ya kalau kamu gagal dalam belajar, kamu misalnya di DO dari sekolah, pasti ada yang kamu takutkan. Apa itu kamu takutkan? Entah kekecewaan dari orang yang kamu sayang, kekhawatiran kamu akan masa depan. Itu kamu munculkan lagi dalam pikiran bahwa artinya saya harus belajar, saya harus berjuang demi masa depan saya, demi orang-orang yang saya sayangi. Nah itu dia. Oke, itu aja saran-saran di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang lagi malas belajar, yang lagi kehilangan motivasi, yang lagi bingung bagaimana caranya untuk bisa semangat lagi. Tetap semangat. Kamu juga boleh ngasih saran, masukan buat video selanjutnya, mau tentang apa kontennya. Kamu juga masih boleh banget curhat di WhatsApp, nomor Bapak dari grup kelas kamu. Kamu cerita apa, nanti mungkin dari pertanyaan kamu, cerita kamu, Bapak akan bikin sebuah konten video lagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.